Ya, selanjutnya kita sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya di chat kolom ini aja ya. Masukin di kolom komentar aja. Okay. 3 pertanyaan dulu. Aku pengen tanya tapi kalau Jadi diketik di chat susah. aja. Pengennya langsung ngomong. Bisa Ini nggak? aja sih. Nah, kan biar jelas tuh. Kayak gitu jelas. Nyatanya. Nah, ayo. Ayo, satu lagi. Aku. Nggak usah di-chat sih. Aku dulu. Rebutan. Aku Citra aku. Oh my. Aduh. No way. Stop. Nah, kita jawab 3 pertanyaan dulu ya. Ya. Ya, baik, kami tutup ya sesi pertanyaan pertama. Nah, kalau ada waktu nanti kami buka sesi pertanyaan kedua ya. Bukan. Mau langsung jawab bisa? Ya. Dari pertanyaannya Indri ya. Pertanyaan dari Indri Lestari. Seberapa penting pragmatik dalam ilmu bahasa dan linguistik? Mengapa? Nah, ntar tolong bantu ya, Cid. Oke. Sebenarnya di pragmatik itu kan yang tadi yang saya bahas. Yang saya bahas tadi itu kan ada cooperative principle. Nah, manfaat dari cooperative principle itu sebenarnya sangat apa ya? Ya penting pokoknya. Penting untuk orang yang kita nggak kenal. Ya bisa juga yang kenal. Biar jadi komunikasi kita itu lebih efektif loh. Kita jawab sesuai apa yang ditanya, kita beri jawaban yang asli, yang sebenarnya, kita tidak bertele-tele, dan sesuai apa yang ditanyakan. Nah, coba Citra kok tentang implikatur. Ya baik, di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Indri pertanyaannya. Mengapa pragmatik itu penting dalam ilmu linguistik? Jadi begini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sama teman-teman juga tadi. Kalau pragmatik itu, jadi dia ini mempelajari mengenai makna ujaran. Maksud makna ujaran di sini, apa yang kita ucapkan itu bermakna. Seperti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, misalnya kayak, Bu, lapar Bu, gitu. Itu lemari, kata ibunya. Atau misalnya yang apa namanya konteks-konteks dalam kehidupan sehari-hari. Kalian main nih ke kosan teman kalian. Duh, panas banget ya Allah, gitu. Panas banget kayak sauna, gitu kan. Itu kan maksud dari kata-kata panas banget kayak sauna itu tuh kan, hidupin dong AC-nya, atau hidupin dong kipasnya, gitu kan. Atau bagi dong minum, gitu kan. Gak peka banget, gitu kan. Jadi kan, apa ya, jadi dengan penggunaan pragmatik ini diharapkan kita itu bisa memahami satu sama lain, bisa saling peka gitu, bisa bisa tahu maksud seseorang itu maksud omongan seseorang itu apa gitu. Jadi dengan begitu permintaan kita itu seperti yang saya omongkan tadi, jelaskan tadi, kalau implicatures itu kita meminta tanpa kita meminta sesuatu tanpa harus meminta secara langsung gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu. Atau ya Allah, aku masih haus nih, tapi minuman aku udah habis gitu. Sedangkan di sebelahnya itu temennya itu lagi minum dan masih banyak minumnya gitu. Berarti kan itu maksudnya minta dong minum kamu gitu. Apalagi itu jadi sampai di sini paham ya apa fungsi dari pragmatik ini untuk apa. Jadi kita itu agar lebih peka gitu satu sama lain. Apa ya, maksud teman kita itu ngomong tuh apa gitu. Jadi ya, jadi nggak apa ya, kita bisa saling memahami, bisa langsung cepat tanggap dan tidak ada misunderstanding.
Ya. Baik, apakah Nur dan Amar akan menjawab pertanyaan dari Rolita dan juga Hidayah? Jikalau sekarang sudah siap, dipersilahkan. Tentang pertanyaan Rolita, tentang pragmatis, apakah bahasa daerah juga termasuk sebagai tuturan atau ujaran dalam pragmatis? Nah, jadi di dalam pragmatis itu kayak sebagai aturan. Ini saya menjawab pertanyaan dari Rolita ya. Nah, pragmatis itu kayak aturan universal gitu loh. Di bahasa Indonesia juga ada tentang cooperative principle. Itu sudah diterapkan di hampir semua bahasa. Jadi mau bahasa apapun, bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Rusia, French, Itali, ataupun bahasa-bahasa lain, itu pasti ada yang namanya pragmatik. Karena pragmatik itu seperti aturan universal. Ya kayak tadi, seperti cooperative principle itu aturan-aturan untuk kita berbicara secara efektif, jelas, dan sesuai apa yang ditanyakan. Seperti implikatur juga, itu bahasa yang yang tidak langsung sebutkan semua maknanya gitu. Jadi ada makna secara terdalamnya. Nah, di speech of art itu, speech of act itu dia juga juga seperti meminta lawan bicaranya untuk melakukan sesuatu. Ya seperti begitu. Jadi tidak ada jadi semua bahasa bisa menggunakan tata aturan pragmatik ini. Apakah cukup, Rolita? Kalau cukup, coba itu pencet raise hand aja. Ya, Rolita izin menambahkan sedikit jawaban dari Amar. Jadi pertanyaan Rolita itu kan tentang pragmatics. Apakah bahasa daerah juga termasuk sebagai tuturan atau ujaran dalam pragmatics? Jadi di setiap bahasa itu ada pragmatik semua. Kita bisa kita menggunakan bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Palembang gitu kan, atau bahasa kayak kata Amar tadi bahasa Rusia, bahasa apa lagi, bahasa Arab, itu semua ada pragmaticsnya. Jadi pragmatics ini dia ini terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pragmatics menggunakan bahasa daerah. Saya pakai bahasa Palembang ya, karena saya nggak tahu bahasa Lampung ataupun bahasa Jawa. Misal, suatu kondisi saya makan nih, minum sama Iza kan. Terus ini minuman ini habis ya. Ya Allah, aku masih haus gitu kan. Iza minta ya Allah aku masih haus dah, juku minumku tapi habis ya tuh. Nah, terus Iza bilang nambek lah gitu. Nah itu kan merupakan salah satu contoh pragmatik menggunakan bahasa Palembang. Tapi kalian juga bisa memberi contoh pragmatik menggunakan bahasa daerah kalian sendiri, atau bisa menggunakan bahasa Arab ataupun juga bahasa Rusia. Ya seperti itu. Banyak kok contoh-contoh pragmatik dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kalian sadari menggunakan bahasa yang kalian gunakan dengan bahasa kalian sendiri, bahasa daerah maksudnya. Gitu. Bisa dimengerti, Rolita? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oh ya. Baik, terima kasih Rolita. Selanjutnya, apakah di sini ada Nur Hayati atau dia hilang sinyal ya? No, iya dia live Mar, coba Mar.
ACC dulu Itu tolong Nur Hayati. lagi di ACC sebentar. Nah, udah coba Nur MN. Loh, kok keluar lagi? Mau buka pertanyaan lagi kah? Jadi itu sisa satu, ntar aja dulu. Jadi tambahin. Jadi mau open 2, gimana sih, Tra? Open 2 pertanyaan? Mau? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Sekalian bagian rujukan jawab ya. Soalnya dia ini sinyalnya kayaknya. Iya. Yaudah, dibuka pertanyaannya lagi untuk 2 pertanyaan aja dulu. Ayo silakan yang mau bertanya di chat ya. Nah, ayo satu lagi. Nur Hayati di sini udah masuk belum ya? Tes Nur. Belum. Nah, ini baru masuk. Bentar, tunggu. Kayaknya udah masuk dia. Ada. Nur Hayati. Ada pertanyaan yang belum dijawab? Pertanyaan Hidayah udah belum? Belum. Belum, Nur. Itu sekaligus mencangkup pertanyaan Nisa juga itu. Iya. Di sini Nah, soalnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayah ya. Kalau nggak salah tadi. Pertanyaannya apa tadi Hidayah, bisa diulang nggak? Kalau nggak salah hubungan semantik dengan pragmatis bukan? Iya. Iya, jadi ada hubungannya. Kalau semantics itu kan membahas tentang mengenai makna kata atau kalimat. Nah, sedangkan pragmatis ini membahas mengenai makna dari ujaran atau percakapan. Jadi itu saling berkaitan, saling ada hubungannya. Gimana Hidayah? Tadi siapa sih Mungkin yang ada yang jelasin? Enggak, maksudnya boleh tolong nggak itu hubungannya, terus perbedaannya sekalian aja nggak apa-apa, contohnya.
Hmm, pertanyaannya ditutup dulu ya sampai Insania. Citra? Ya, halo. Hmm. Bagaimana tadi Anissa dan Dian? Apakah perlu dijelaskan lagi atau sudah cukup penjelasan dari Nurhayati? Ci, bisa Saya- dijelasin lagi nggak, Ci? Soalnya tadi itu kurang ini sinyalnya, putus-putus. Sekalian contohnya biar lebih jelas. Bentar. Nanti Amar juga bantuin aku ya, Mar. Bentar. Yap. Jadi gimana nih? Apa? Oh ya, semantik sama pragmatik. Apa kan tadi namanya? Gini. Jadi perbedaannya tuh ini. Kalau semantik ini, kita ini membahas mengenai makna dari kata atau kalimat yang ada. Sedangkan kalau pragmatik, makna ujaran. Dia ada konteksnya. Konteksnya ini ada pembicara, ada lawan bicara, ada apa ya, situasinya itu bagaimana, dan tujuan untuk membicarakan itu apa. Jadi contohnya begini. Ini dari beberapa sumber yang saya dapat. Misalnya, dia apa ya? Jokowi kantongi nama cawapres. Ini berdasarkan sumber yang saya dapat ya. Nah, jadi makna kata kantongi di sini ini apa namanya? Apa gitu? Maksud dari kata kantongi. Jadi kita itu harus paham mengenai makna dari kantongi ini. Atau kata lain misalnya yang contohnya tidak apa ya? Nah, contoh lain misalnya makna dari semantiks itu kata rumah atau perumahan begitu kan. Nah, berarti kan kalau misalkan perumahan, saya membangun perumahan, berarti saya itu membangun rumah-rumah begitu kan. Tapi kalau misalkan pragmatics itu saya melakukan sebuah percakapan, ada lawan bicara, ada konteksnya ini tentang apa. Nah, yang mengerti konteksnya itu dua pembicara itu, saya dan si Anissa, misalkan lawan bicara saya begitu. Seperti apa ya? Contoh lain misalnya apa misalkan ini, Nis, kok kamu pakai jilbab itu sih gitu. Nah, si Nisa itu paham, oh kayaknya ada yang salah nih sama jilbab aku begitu. Jadi kalian itu di pragmatik ini memahami makna dari ucapan teman kalian. Atau misalnya contoh lain, apa ya misalkan bel pulang ini masih lama ya. Nah, jadi makna dari bel pulang ini masih lama berarti kan ini apa? Saya itu entah itu capek atau misalnya ada apa ya, ada kerjaan lain atau ya lelah begitu. Nah, jadi kita itu mempelajari tentang makna dari apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Jadi di sini konteksnya itu ada pembicara, penutur, tujuan lawan bicara itu bilang apa, bagaimana, dan apa ya, melihat situasi kalau si pragmatics ini. Tapi kalau semantics ini lebih ke kalimat dan kata, makna dari kata dan kalimat itu sendiri. Seperti perumahan, berarti kumpulan rumah-rumah begitu. Ya, bisa ditambahkan oleh Rizky Amarta. Nah, kalau semantik itu yang dari saya tahu ya, kan itu kan lebih ke makna atau kata. Nah, biasanya semantik ini diaplikasikan kepada ya seperti kayak media koran ataupun berita. Nah, ini tapi kan dalam semantik ini tidak langsung berbicara gitu loh. Nah, kalau di pragmatik itu lebih diaplikasikan kepada kepercakapan kita sehari-hari. Jadi bedanya tuh kalau semantik lebih umum, komersial. Nah, jikalau pragmatik itu lebih sering adanya di dalam percakapan kita sehari-hari. Gimana? Ya, ada yang mau sudah nambahin? cukup jelas. Atau ada yang nyangka, silahkan.
Selanjutnya Citra. 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 Ya. Ini tadi jawab pertanyaan yang mana ya? Ini kita tadi jawab pertanyaan Anissa sama Dian, perbedaan antara semantik dan juga pragmatik. Oke. Nah, Ada justru lagi pertanyaan dari siapa ini? Ria dan juga Insania yang belum terjawab. Jawab punyanya Insania dulu aja. Ya. Kalaupun Nur mau jawab, silakan dijawab ya Nur. Mana Nur Hayati? Belum masuk, dia keluar lagi dia. Ya, harap maklum ya, maaf karena mungkin Nur Hayati terkendala sinyal. Iya. Mau dijawab? Ya, silakan. Tidak apa-apa. Ya, maksudnya kamu mau jawab, Cid. Kirain kamu yang mau jawab, Mar. Oh, entar. Iya ya, tak jawab. Pertanyaan Insania tapi ya. Ya, nanti saya tambahin. Pertanyaan Insania. Bagaimana jika dalam pragmatik terdapat kesalahpahaman? Misal si A bermaksud satu, tapi B pahamnya malah si A. Nah, jadi kan dalam pragmatik ya, itu kan biasanya diaplikasikan dalam percakapan gitu. Dalam perkataan langsung. Nah, misalnya si A nih, aduh, seret nih, kayaknya sumurnya udah kering. Tapi si B malah bilang, itu masih banyak kok di sumur itu belakang kalau mau mandi sana. Padahal maksudnya si A itu dia minta minum, bukan mau mandi. Nah, jika ada kesalahpahaman, si A dulu yang harus menuturkan apa maksudnya. Misalnya si B kan udah ngomong kesalahannya tuh, kalau dia salah paham. Nah, enggak, maksudnya jadi gini, si A jawabnya, oh enggak mau mandi kok. Maksudnya haus loh, maksudnya haus. Nah, gitu. Jadi si A juga harus menjelaskan lagi apa maksud sebenarnya. Nah, dan si B nanti juga lebih paham. Jadi intinya siapa dulu yang menanyakan hal seperti itu. Sebenarnya sih ya simpel banget sih. Ya kayak di percakapan kita sehari-hari kan seperti itu toh. Kalau misalnya si B nggak maksud, pasti si A harus jelasin lagi. Itu udah apa ya? Udah kayak emang seharusnya begitu sih. Bagaimana Citra mau bantu jawab pertanyaan Boleh, Insania? boleh menambahkan sedikit. Ya, silakan Rolita. Akan menambahkan jawaban atas pertanyaan dari saudari Insania. Kan tadi pragmatif adalah makna dari ujaran atau percakapan itu adalah dua orang atau lebih. Nah, jadi pragmatif ini ternyata kita juga bisa membuat kata pragmatif ini, kan katanya makna dari ujaran dari percakapan kan tadi. Nah, jadi pragmatif ini juga bisa dibuat misalnya dalam lingkaran komunitas, kelompok, golongan, teman sekelas atau forum. Misal
apa namanya, kata pragmatif, misal aku sama teman, kalau di Bengkulu, Jo, malah kita ke situ, atau dalam bahasa Indonesianya, Jo, ayo kita ke sana. Nah, jadi kata Jo itu hanya aku atau teman-teman sekitarku dari lingkaran teman kelas atau sahabat dekatku yang tahu Jo itu kata sayang, kata sayang dari teman. Nah, terus ada lagi. Ada lagi aku heran, ada teman aku tapi bukan teman dekat, tapi teman-teman. Nah, jadi kata pragmatis bisa dengan imajinasi, dengan kelompok, forum, atau dengan mana-mana lagi. Boleh yang misal kalau sendiri tadi kan kata jok dan kata BB, bakso bakar tadi. Kalau universal itu kayak kata guys, kan kita kan udah lumrah ya dengar kata gas itu, halo gas, halo teman-teman artinya kan. Nah, terus ada kata lagi yang menurut saya itu adalah contoh dari kata pragmatif yang diciptakan oleh teman yang lain, bukan teman dekat. Yuk, nanti malam kita ke PM. PM, apa itu PM? Apa kafe atau warung makan? Ternyata pasar malam, teman-teman. Berarti kata pragmatif ini bisa diciptakan atau dibuat dengan persetujuan teman-teman dekat kita atau forum. Pokoknya kata misternya kemarin, dia pergi duduk-duduk nongkrong, terus ada anak-anak muda, yuk kita geser. Mr. Rido tadi image, kalau geser itu berarti suruh temannya bergeser agar memberi ruangan untuk temannya mau duduk. Ternyata mereka mau pindah tempat, teman-teman. Jadi itu menurut saya adalah kata pragmatif. Jadi mungkin kesalahpahaman itu kecil kalau di lingkungan ini si pembuatnya tadi, tapi belum tentu kata pragmatif ini bisa dimengerti oleh kelompok lain. Itu saja, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Rolita atas penambahannya. Nah, ya betul begitu kata si Rolita tadi ya. Jadi kalau pragmatis itu ini misal si Amar bilang sama Haris misalkan kan, ini yuk kita ke ini ke kantin, kuy gitu kata si Haris. Nah, kata kuy di sini nih kan udah mengartikan bahwa si Haris ini ayo kita ke kantin itu ngomong sama Amar gitu. Atau misalnya ke ke daerah-daerah di Lampung itu Tanggamus, ke Tanggamus yuk, gas gitu. Gas di sini maksudnya itu ayo kita ke sana gitu. Terus kalau pakai bahasa daerah, ya banyak bahasa daerah menggunakan pragmatics ini tadi. Kalau kami misalnya kalau kami mau jalan-jalan atau mau ketemuan nih misalnya reuni sama teman-teman, ayo metu gitu kan. Metu di sana maksudnya itu tuh bilangnya itu kayak ke suatu tempat rame-rame gitu, reuni, bertemu gitu maksudnya itu. Gitu guys. Nah, jadi pragmatis ini memang menurut saya sangat unik untuk dipelajari karena memang penerapannya itu memang real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk menyebabkan kesalahpahaman atau tidak, itu yang seperti kami sudah jelaskan tadi, bahwa di pragmatik ini dia mengenal konteks, kepada siapa dia berbicara, dengan siapa, dan juga bagaimana konteksnya gitu. Jadi antara lawan bicara ini sudah paham maksud dari ucapan si temannya tadi begitu.
Insania, apakah sudah paham? Kalau udah paham, coba raise hand aja pakai apa fitur itu, kan ada. Baik, di sini masih tidak ada Nur Hayati ya. Nah, dia ini terkendala sinyal. Jadi kami di sini sebagai kelompoknya akan menyampaikan jawaban Nur Hayati atas pertanyaan dari Ria. Jadi kata Nur Hayati, contoh lain dari lokusi itu yaitu ujian nasional. Ujian nasional sudah dekta. Ucapan itu dituturkan oleh guru kepada muridnya. Selain memberikan informasi kepada murid, guru juga bermaksud untuk menyuruh muridnya untuk belajar agar saat ujian nanti lancar dan bisa mendapatkan nilai bagus. Begitu tindak tutur ilokusi. Apakah bisa dimengerti, Ria? Oke. Atau Udah mungkin paham? Amar mau menambahkan? Oh, Silakan. udah. Contoh dari ilokusi. Sudah capek. Ya udah. Jadi ilokusi itu misalnya ada lagi nih, ya misalnya apa? Wah, kelihatannya kamar ini akan lebih bagus deh kalau misalnya dibersihkan begitu. Atau contoh lain misalnya, awas, itu ada buaya di sungai itu, jangan berenang gitu kan. Jadi itu tuh seruan supaya jangan berenang loh di sungai itu, bahaya, ada buaya gitu. Atau lihat di belakang kamu itu ada anjing, hati-hati begitu kan. Ada anjing gila di sini berarti seruan untuk berhati-hati supaya karena ada bahaya di belakangnya begitu. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Citra ditutup ya sekalian. Ya, apa bisa dimengerti dan teman-teman yang lain apa bisa dipahami? Bisa paham. Ya. Baik, itulah penjelasan kami, presentasi kami dari kelompok 7 mengenai pragmatics. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa mendapatkan pemahaman baru mengenai pragmatics ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaan dan partisipasinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.